Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Christine Ketty yang sedang berada di Departemen Anestesiologi, eh, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang akan menjelaskan mengenai choking atau tersedak. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa berita mengenai bayi usia 40 hari yang tewas tersedak pisang, kemudian juga ada 2 lansia yang meninggal karena makan kue mochi dan mengalami tersedak. Kemudian wanita yang meninggal saat ikut lomba makan karena tersedak kue. Dan dapat dibuktikan bahwa terdapat banyak kasus kematian seseorang akibat tersedak. Seperti yang kita tahu, tersedak atau foreign body airway obstruction adalah kondisi tersumbatnya jalan nafas oleh benda asing sehingga menghalangi masuknya udara ke paru-paru yang dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Tersedak atau choking merupakan penyebab kematian terbanyak keempat dari unintentional death. Bila melihat pada usia anak di bawah 16 tahun, tersedak merupakan salah satu penyebab utama dari accidental death. Di sini, mekanisme tersedak menyebabkan kematian dalam hitungan menit, dan oleh karena itu dibutuhkan pertolongan pertama yang segera dari orang-orang yang menemukan korban tersedak. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai definisi, etiopatofisiologi, gambaran klinis, serta penanganan dan pencegahan dari choking atau tersedak. Mari kita mulai dari definisi. Choking atau tersedak merupakan kondisi tertutupnya jalan nafas oleh suatu benda asing sehingga menghalangi masuknya udara ke paru-paru. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya tersedak. Di sini dibagi menjadi antara dewasa dan anak-anak. Pada orang dewasa, kejadian tersedak meningkat apabila orang tersebut mempunyai kondisi seperti Alzheimer, Parkinson, stroke, disfagia, atau keluhan sulit menelan, intoksikasi, atau struktur gigi yang buruk. Sementara, risiko tersedak pada anak-anak terjadi karena ukuran jalan nafas yang relatif kecil, sehingga mudah terjadi sumbatan total, sekalipun benda asing yang ditelan itu berukuran kecil. Kemudian juga mekanisme batuk yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap sumbatan pada anak-anak belum sekuat mekanisme batuk pada orang dewasa, sehingga tidak efektif untuk mengeluarkan sumbatan pada anak-anak. Selain itu, anak-anak juga mempunyai kebiasaan memasukkan benda ke dalam mulut dalam yang disebut oral phase, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tersedak. Berdasarkan jenis sumbatannya, benda yang sering menyebabkan tersedak pada anak-anak adalah permen, kacang, dan anggur. Sementara pada orang dewasa, benda yang sering menyumbat adalah daging, ikan, sosis, dan roti. Mekanisme tersedak terjadi ketika makanan yang seharusnya masuk ke dalam kerongkongan malah masuk ke saluran pernafasan. Seperti yang ada pada gambar ini, pada nomor 1, ketika seseorang menghirup udara melalui hidung, maka udara akan masuk ke saluran nafas atau tenggorokan atau trakea, di mana di sini epiglotis terbuka. Kemudian, ketika seseorang hendak menelan, di sini saluran nafas akan tertahan oleh palatum mole, kemudian epiglotis juga akan menutup saluran nafas.
Sehingga makanan yang dimasukkan akan masuk ke kerongkongan, yaitu di belakang tenggorokan. Itu normalnya. Namun, ketika seseorang makan atau menelan sambil berbicara atau tertawa, di mana diperlukan adanya udara yang masuk melalui hidung atau mulut, masuk ke saluran pernafasan, maka di sini terjadi gangguan daripada mekanisme epiglotis, di mana dia seharusnya menutup saluran nafas ketika seseorang hendak menelan makanan, namun karena sambil berbicara, epiglotis ini akan membuka jalan nafas juga. Dan hal inilah yang berisiko menyebabkan terjadinya tersedak atau sumbatan jalan nafas. Pada kondisi ini, makanan atau benda asing tersebut akan menyebabkan sumbatan jalan nafas atau obstruksi jalan nafas. Setelah terjadi obstruksi, udara tidak dapat masuk ke paru-paru, dan apabila berlanjut terus, tubuh akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ketika tubuh tidak segera mendapatkan kebutuhan oksigennya, maka korban dapat menjadi tidak sadar karena turunnya oksigen dalam otak. Terjadi penurunan kesadaran. Kemudian, selain itu juga akan terjadi cardiac arrest atau henti jantung yang bisa menyebabkan terjadinya kematian. Adapun tanda yang paling sering ditunjukkan oleh penderita tersedak adalah yang pertama, penderita akan memegang lehernya dengan 1 atau 2 tangan disertai dengan atau tanpa batuk-batuk. Untuk itu kita perlu melihat fungsi respirasi penderita seperti adanya tanda distres nafas yang dilihat dari retraksi otot dinding dada. Ketika penderita hendak menarik nafas, maka akan terlihat adanya penggunaan otot-otot aksesoris pernafasan yang normalnya tidak akan terjadi. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha memaksimalkan tenaga untuk menghirup udara akibat dari adanya sumbatan dari jalan nafas tersebut. Kemudian, dapat juga terlihat adanya nasal flaring atau hidung yang kembang kempis untuk meningkatkan volume dari udara yang dihirup. Selain itu juga terdapat suara nafas tambahan seperti stridor atau wheezing yang unilateral ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kemudian juga kita dapat melihat fungsi sirkulasi daripada tubuh penderita. Kita dapat melihat dengan memperhatikan kondisi wajah, bibir, dan ujung-ujung jari, apakah terdapat sianosis atau kebiruan. Hal pertama yang harus kita lakukan pada penderita yang dicurigai tersedak adalah memastikan apakah orang tersebut mengalami sumbatan total atau parsial, dengan cara menanyakan apa yang terjadi dan melihat respon penderita. Apabila penderita dapat berbicara atau batuk-batuk atau mengeluarkan suara, maka kita dapat memberikan dukungan pada orang tersebut untuk tetap batuk sambil mengamati keluarnya sumbatan. Karena sumbatan tidak total menutupi jalan nafas. Namun, apabila orang tersebut sama sekali tidak dapat berbicara, maka kita perlu melakukan manuver untuk membebaskan jalan nafasnya. Jenis-jenis manuver untuk choking yang disarankan, salah satunya adalah 5 on 5. Manuver ini terdiri dari back blow sebanyak 5 kali dan Heimlich manuver sebanyak 5 kali. Tekniknya, posisikan penderita sedikit membungkuk, kemudian lingkarkan lengan penolong di perut penderita untuk menahan tubuh penderita, lalu tangan lainnya memberikan dorongan di punggung atas di antara kedua tulang skapula dengan penekanan yang cukup dan tidak melukai pasien. Dan dorongan diberikan sebanyak 5 kali. Hal ini disebut back blow. Apabila sumbatan masih belum keluar, maka lakukan Heimlich manuver sebanyak 5 kali.
Heimlich maneuver atau abdominal thrust dapat dilakukan pada orang dewasa dan anak-anak di atas 1 tahun. Tekniknya adalah penolong berdiri di belakang penderita atau pasien tersedak, lalu melingkarkan kedua lengannya di perut penderita. Posisikan satu tangan menggenggam dan tangan lainnya menggenggam tangan tersebut. Letakkan posisi kedua tangan tersebut di atas umbilikus, di bawah xiphoid processus, kemudian berikan hentakan atau dorongan ke atas sampai sumbatan tersebut keluar, atau pertolongan yang lebih ahli sudah datang. Manuver ini tidak disarankan pada anak-anak di bawah 1 tahun, karena dikhawatirkan membuat kerusakan pada organ dalam anak tersebut. Heimlich maneuver dapat dilakukan sendiri tanpa kombinasi back blow. Kemudian, apabila tidak ada orang lain yang dapat menolong ketika kita tersedak, maka kita dapat melakukan Heimlich maneuver dengan bantuan benda seperti kursi yang dapat memberikan dorongan saat melakukan manuver ini. Dan pada penderita obesitas atau ibu hamil trimester akhir di mana penolong tidak dapat melingkarkan lengan sepenuhnya pada perut penderita, maka dapat diganti dengan chest thrust. Tekniknya, penolong lingkarkan lengan di bawah ketiak penderita, lalu kepalan tangan penolong diletakkan di antara dada atau payudara, lalu berikan dorongan ke atas. Lakukan sampai sumbatan keluar, atau pertolongan yang lebih ahli sudah datang. Kemudian pada penderita bayi di bawah 1 tahun, dapat dilakukan manuver 5 on 5 juga, hanya saja bagian Heimlich manuvernya diganti dengan chest thrust. Tekniknya dengan diawali back blow, posisikan bayi telungkup, di mana salah satu lengan penolong menopang tubuh leher dan kepala bayi, lalu tangan lainnya memberikan dorongan di antara tulang skapula atau punggung atas. Perhatikan apakah sumbatan sudah keluar atau belum. Apabila belum keluar, lakukan manuver chest thrust. Tekniknya, posisikan bayi telentang dengan kepala lebih rendah dari badannya, berikan kompresi dada dengan 2-3 jari, kedalaman 1-3 cm, sebanyak 5 kali. Apabila belum keluar, lakukan kembali back blow dan chest thrust, hingga sumbatan keluar atau pertolongan yang lebih ahli sudah datang. Apabila ada penderita tersedak menjadi tidak sadar, posisikan penderita telentang di tempat yang datar dan lakukan emergency call. Penolong dapat melakukan RJP dengan 30 kali kompresi dan 2 kali nafas bantuan dalam satu siklus. Tekniknya, kedua lengan penolong tegak lurus, seperti ini, tegak lurus dengan dada penderita. Kemudian, telapak tangan diletakkan di tulang sternum bagian bawah dari penderita. Lalu berikan kompresi dada 30 kali dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dengan kedalaman 5-6 cm, dengan memberikan kesempatan dada recoil setiap kali dikompresi. Setelah 30 kali dikompresi, maka berikan nafas bantuan dengan cara pertama, buka jalan nafas penderita dengan head tilt chin lift. Apabila terlihat adanya sumbatan di jalan nafas, ketika kita cek airway-nya, maka kita dapat mengambil sumbatan tersebut dengan teknik finger sweep. Untuk mengambil sumbatan tersebut. Tapi apabila sumbatan tidak tampak, jangan lakukan finger sweep karena berisiko membuat sumbatan masuk lebih dalam. Ketika sumbatan sudah dikeluarkan, berikan nafas bantuan selama 1 detik sambil mengamati pengembangan dada penderita untuk melihat efektivitas udara yang kita berikan. Apabila dada tidak mengembang, coba posisikan kembali jalan nafas penderita dan berikan nafas bantuan kedua sambil mengamati pengembangan dada. Lanjutkan siklus RJP sampai sumbatan tersebut berhasil dikeluarkan atau pertolongan yang lebih ahli sudah datang. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk kondisi tersedak adalah dengan mengunyah makanan perlahan sampai halus, sehingga mempermudah makanan tersebut untuk ditelan dan dicerna. Lalu hindari makan sambil berbicara, karena hal itu dapat mengganggu mekanisme epiglotis dalam menutup jalan nafas. Kemudian untuk anak-anak, hindari makan sambil berbicara atau tertawa sambil memberikan makanan kepada anak
di mana anak melakukannya sambil bermain. Kemudian berikan juga makanan yang mudah dicerna pada anak, dan kita bisa menjauhkan benda kecil seperti kelereng atau manik-manik yang dapat dimasukkan ke dalam mulut anak, atau yang dapat diraih dengan mudah oleh anak. Baik, sekian video mengenai choking atau tersedak. Sekiranya hal ini dapat membantu kita ketika kita menghadapi situasi di mana orang terdekat kita atau bahkan diri kita sendiri mengalami tersedak. Dan diharapkan setelah mengetahui bagaimana manuver yang dapat dilakukan, kita dapat menyelamatkan jiwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.